Bab 203. Tepuk. Kepala lelaki tua itu jatuh langsung ke tanah, pupil matanya mengerikan, dan darah secara bertahap menodai seluruh bumi. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Wujia itu berhenti. Mereka menatap kepala dan tubuh tanpa kepala lelaki tua di tanah, napas mereka berhenti. Jantung sepertinya meledak terbuka. Orang tua Wu benar-benar mati. Eksistensi paling menakutkan dalam keluarga Wu sudah mati. Ada begitu banyak mitos di Provinsi Jiangnan bahwa lelaki tua Wu meninggal di tangan seorang pemuda. Apa-apaan? Melihat adegan ini, Wu Qiwan juga secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Matanya menyusut, dan ketika dia melihat Chen Ye lagi, hanya ada kengerian dan ketakutan. Pria muda di depannya tampaknya tinggi di awan, mengabaikan semua hal, dan tidak setingkat dengan keluarga Wu mereka. Dia memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Anda tidak harus, hanya menyinggung anak di depan Anda. Dengan lambaian tangannya, orang ini dapat menghancurkan keluarga Wu mereka. Wu Qiwan tiba-tiba menatap Wu Xiangning, dan semuanya tiba-tiba. Mengapa Wu Xiangning bersedia mengkhianati keluarga Wu untuk membunuh keluarga Qin yang kuat, itu karena pemuda di belakangnya. Faktanya, Wu Xiangning telah memberi keluarga Wu kesempatan. Jika dengan tingkat hubungan ini, keluarga Wu berhasil mengantre, mereka pasti akan naik kapal raksasa. Siapa yang mengira bahwa jalan besar keluarga Wu akan dikubur di tangannya sendiri seperti ini? Pada saat ini, Wu Qiwan memiliki rasa penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Perasaan campur aduk. Saat ini, bahkan ayahnya sendiri bukanlah tandingan anak ini. Apa yang dapat dia lakukan? Bunuh Chen Ye? Dengan apa dia membunuh? Dengan mimpi. Di kejauhan, mata indah Wu Xinlan penuh dengan kengerian, dan dia menutupi mulutnya dengan tangannya, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan dirinya menangis. Tapi dia tidak bisa menahannya. Kakinya lemah dan tubuhnya basah kuyup, itu adalah ketakutan akan kematian. Dia sudah lama tahu bahwa ini akan berakhir, jadi mengapa mereka tidak mendengarkan? Mata semua orang tertuju pada pemuda itu. Karena pemuda ini akan memutuskan hidup dan mati keluarga Wu. Chen Ye mengambil kembali pedang pembunuh naga, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan napas yang kuat menutupi seluruh keluarga Wu. Semua orang di keluarga Wu berlutut. Suaranya berubah menjadi getaran yang menggelegar, menghantam hati orang-orang dari keluarga Wu. Berdebar. Semua pembangkit tenaga listrik keluarga Wu di sekitar Chen Ye berlutut. Pilihan apa yang mereka miliki? Pembangkit tenaga listrik yang mendominasi, apa yang mereka perjuangkan? Kaki Wu Xinlan melunak, wajahnya pucat, dan dia berlutut. Hanya ada satu Qiwan yang tersisa di lapangan. Lutut kepala keluarga Wu mewakili martabat terakhir keluarga Wu. Begitu dia berlutut, itu mewakili penyerahan keluarga Wu. Aku memintamu untuk berlutut, kamu tidak berani berlutut. Suara acuh tak acuh Chen Ye terdengar. Jejak paksaan menutupinya. Wu Qiwan tidak tahan lagi, dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian lututnya membentur tanah dengan keras. Berlutut juga. Jika dia melarikan diri, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Tetapi melihat lelaki tua itu dipenggal dengan matanya sendiri, garis pertahanan terdalamnya telah runtuh. Adegan ini sangat menakutkan. Keluarga Wu pernah dianggap sebagai keluarga seni bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan. Bahkan jika ditolak, itu bukan eksistensi yang bisa disaingi oleh orang biasa. Tetapi pada saat ini, semua orang berlutut di depan seorang pria muda. Luar biasa menyerah. Ini adalah hutan orang lemah di dunia seni bela diri Tiongkok. Hukum bertahan hidup di mana saja. Yang lemah tidak punya belas kasihan. Dan yang kuat, semua orang menyerah. Tuan Ye, kami tahu kami salah, dan tolong selamatkan hidup kami. Untuk bertahan hidup, orang-orang kuat dari keluarga Wu bersujud satu demi satu. Pada saat ini, mereka tidak membutuhkan martabat apapun. Hanya bertahan. Bising. Chen Ye menembakkan beberapa bilah angin di tangannya, dan bilah angin yang tajam langsung menembus leher orang-orang itu. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang, dan jatuh langsung ke genangan darah. Mata Wu Qiwan menyusut, dia tidak bisa membayangkan bahwa pria ini akan membunuh begitu banyak tanpa mengedipkan matanya. Apakah dia benar-benar ingin menghancurkan seluruh keluarga Wu? Chen Ye berjalan menuju Qiwan selangkah demi selangkah, dan ketika dia datang ke Wu Qiwan, langkahnya berhenti. Aku pernah memberimu keluarga Wu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Kamu tidak boleh menyentuh Wu Xiangning, apalagi main-main denganku. Wu Qiwan sangat jelas, menurut pembunuhan yang menentukan dari pemuda di depannya, dia tidak akan selamat. Dia tidak akan memohon belas kasihan.
Dia mengangkat kepalanya, menatap Chen Ye dengan mata muram, dan berkata, Chen Ye, bagaimana jika kamu membunuhku? Kamu menyinggung Tangao, dan kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Meskipun Tangao berada di peringkat 189 di peringkat Grandmaster Huaxia, ini adalah data dari beberapa tahun yang lalu. Sejauh yang saya tahu, dia mendapat kesempatan 2 tahun lalu. Kekuatannya telah melonjak. Bukannya kamu bisa menolak? Itu sangat kuat, tetapi jika itu membuat Tangao marah, kamu tidak boleh bertahan selama 3 hari. Haha. Kamu terlalu banyak bicara. Chen Ye mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam leher Wu Qiuan. Tepat saat dia akan melakukannya, sesosok datang dan berlutut tepat di depan Chen Ye. Tuan Ye, tolong lepaskan nyawa ayahku. Aku rela menjadi sapi dan kuda untukmu. Itu Wu Xinlan. Sosok Wu Xinlan sangat bagus, ditambah dengan wajah malaikat, dan beberapa selebriti tidak menyerah terlalu banyak, kuncinya adalah lawan masih memiliki jiwa kepahlawanan seorang pejuang. Menjadi sapi atau kuda? Chen Ye berkata ringan. Ya, selama Tuan Ye bersedia melepaskan ayahku, aku bersedia melayani Tuan Ye selama sisa hidupku. Wu Xinlan menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup pada sosok dan penampilannya sehingga dia berharap untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Chen Ye melirik Wu Xinlan, sangat acuh tak acuh, biarkan Wu Qiuan pergi. Sama sekali tidak mungkin. Retakan. Leher Wu Qiuan langsung dipelintir. Vitalitas hilang. Mati total. Ini adalah prinsip Chen Ye, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa membiarkan Wu Qiuan pergi. Melihat kecelakaan ayahnya, Wu Xinlan menghela nafas tak berdaya, tetapi dia tidak merasakan banyak kesedihan. Semua ini salah ayahnya, meskipun dia berharap untuk menyelamatkan ayahnya, jelas bahwa Chen Ye bukan dia, jadi bagaimana dia bisa mendengarkan pendapatnya? Siapa yang akan membiarkan musuh mereka pergi? Melirik mayat keluarga Wu, mata Chen Ye jatuh pada Wu Xinlan. Dingin dan mengikis tulang. Selama dia memikirkannya, gadis ini pasti akan mati. Dia tidak membunuh wanita, tapi dia juga tidak membangkitkan musuh. Bab 204. Pada saat ini, Wu Xiangming takut bahkan Wu Xinlan yang tidak bersalah akan menderita, jadi dia dengan cepat membuka mulutnya dan memohon. Tuan Ye, Nona berbeda dari anggota keluarga Wu itu. Ketika saya mengalami kecelakaan, Nona selalu berbicara untuk saya, dan Nona telah mencegah Wu Qiuan berurusan dengan Tuan Ye. Bawahan saya memohon Tuan Ye untuk mengampuni Nona. Kehidupan. Memang, Wu Xinlan telah melakukan ini sepanjang waktu, tetapi kekuatannya terlalu kecil, dan Wu Qiuan tidak mendengarkan sama sekali. Kamu memberiku alasan untuk tidak membunuhmu. Chen Ye berkata dengan ringan. Mata indah Wu Xinlan berbalik, dia secara alami ingin hidup, dia berpikir selama beberapa detik, dan dengan tegas berkata. Pertama, kekuatanku tidak cukup untuk membunuhmu, dan aku tidak akan pernah bisa membunuhmu. Kedua, keluarga Wu adalah satu-satunya kekuatan saya, tanpa keluarga Wu, saya bukan apa-apa. Ketiga, meskipun keluarga Wu memiliki hubungan normal dengan keluarga lain di Provinsi Jiang'an, sejauh yang saya tahu, masih ada payung pelindung di ibu kota. Jika saya masih hidup, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan terancam oleh pelindung. Payung keluarga Wu dan bahkan ibu kota. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan setetes esensi darah kental di tangannya. Kamu bersedia menerima esensi dan darah ini, hanya dengan cara ini aku bisa melepaskanmu. Wu Xinlan melihat setetes esensi darah dan menggertakkan giginya, ya. Detik berikutnya, darah disuntikkan ke alisnya. Setelah itu, Chen Ye tidak peduli lagi dengan Wu Xinlan, tetapi berjalan menuju Xiangming yang terluka parah. Datang ke Wu Xiangming, dan kemudian melihat tubuh yang terluka, Chen Ye menghela nafas. Wu Xiangming tidak hanya mematahkan banyak tulang di tubuhnya, tetapi juga memiliki wajah yang bengkak dan bengkok, seolah-olah dia dipukuli hidup-hidup seperti ini. Sudah sia-sia. Terima kasih, Tuan Ye, untuk membalaskan dendam bawahannya, tetapi situasi bawahannya mungkin tidak dapat melayani Tuan Ye lagi. Mata Wu Xiangming mengungkapkan jejak tekad dan rasa sakit. Aku sia-sia, biarkan bawahanku berjuang sendiri. Chen Ye memadatkan ki asli di tangannya, dan menunjuk ke tubuh Wu Xiangming. Kemudian arus hangat perlahan mengalir ke anggota tubuh Wu Xiangming. Denganku, Chen Ye, kamu tidak boleh sia-sia. Dalam 3 hari, kamu pasti akan pulih. Wu Xiangming merasakan arus hangat, dan menemukan bahwa luka di tubuhnya secara ajaib telah banyak berkurang. Matanya melebar, bertanya-tanya keajaiban macam apa yang sedang dilakukan Chen Ye sekarang.
Setelah beberapa saat, Chen Ye berdiri dan berkata kepada Wu Xinlan, siapkan aku pena dan kertas. Ya, Tuan Ye. Wu Xinlan buru-buru pergi ke kamar untuk mengambil pena dan kertas, lalu Chen Ye menulis resep dan menginstruksikan Wu Xinlan, pergi ke toko obat Tiongkok terbaik di Provinsi Jiangnan untuk mendapatkan obat sesuai resep, dan rebus Wu Xiangming 3 kali sehari. Karena tubuh Wu Xiangming tidak bisa bergerak, dia hanya bisa tinggal di sini, dan kamu bertanggung jawab untuk beberapa hari ke depan. Senior Wu dulunya adalah rekan sparring saya, dan dia juga setengah dari Master Xinlan. Xinlan secara alami mencoba yang terbaik. Wu Xinlan memiliki beberapa keraguan di hatinya, ragu-ragu selama beberapa detik, dan kemudian berkata, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar perlu mengirim Senior Wu ke rumah sakit? Peralatan rumah sakit mungkin lebih baik. Keluarga Wu saya kebetulan tahu dokter jenius. Sebelum kata-katanya selesai, Chen Ye melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, di depanku, tidak ada yang memenuhi syarat untuk disebut dokter jenius. Chen Ye menjelaskan beberapa kata lagi kepada Wu Xiangming dan pergi. Dia percaya bahwa Wu Xinlan pasti akan menangani masalah tindak lanjut dari keluarga Wu. Hanya saja keluarga Wu dihancurkan olehnya, diperkirakan beberapa orang di Provinsi Jiangnan tidak akan bisa tidur lagi. Ketika Chen Ye kembali ke area villa, dia menemukan sebuah SUV hitam yang diparkir tidak jauh. Dia meliriknya, dan segera jendela terbuka, dan Yingqing muncul di hadapannya. Tuan Ye. Chen Ye mengangguk, menebak bahwa Zhong Weishan seharusnya mendapatkan hasilnya. Dia membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Ruang di dalamnya luas, seperti mobile workstation, dengan 2 komputer yang berjalan. Dan Lei Shui ada di antara mereka. Chen Ye duduk dan berkata, Zhong Weishan mensimulasikan potret itu? Lei Shui mengangguk dan menyerahkan foto di tangannya. Menurut ingatan Zhong Weishan, orang di foto ini harus 90% mirip dengan pria misterius yang muncul dalam kasus Yunhu Villa. Chen Ye mengambil foto itu dan meliriknya, ada yang salah di wajahnya. Dalam potret terakhir, dia tidak bisa menemukan banyak. Tetapi melihat foto komposit 3 dimensi ini, ia menemukan bahwa pria misterius itu agak mirip dengan ibunya. Hanya saja keduanya memiliki temperamen yang sama sekali berbeda. Satu lembut, satu acuh tak acuh. Mata pria ini sangat arogan, seolah-olah tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Lei Shui secara alami melihat reaksi Chen Ye. Dia menjelaskan, beberapa ahli dari Akademi Ilmu Pengetahuan Jiwa Naga berpikir bahwa orang ini dan ibumu harus memiliki hubungan darah. Selain itu, kami juga memeriksa informasi orang ini melalui perbandingan database Dragon Soul. Chen Ye terkejut, matanya melesat seperti pedang, dan dia berkata dengan serius, siapa namanya dan di mana dia? Aku ingin segera melihat orang ini. Lei Shui menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit tak berdaya, hanya satu informasi yang ditemukan di database jiwa naga, dan itu adalah namanya Jiang Jianfeng. Sisa informasi semuanya kosong. Saya memeriksa orang ini melalui web gelap dan saluran lainnya, tetapi tidak ada informasi nyata. Informasi orang ini harus benar-benar dilindungi. Dengan nama di mulutnya, Chen Ye mengerutkan kening. Jiang Jianfeng. Nama ibuku Jiang Peirong, keduanya Jiang, dan mereka sangat mirip. Tampaknya mereka benar-benar terkait. Dalam kesan Chen Ye, ibunya lembut dan murah hati, dengan kepribadian yang hampir sempurna, dan selalu sangat menyayangi ayahnya. Namun ada satu hal yang menjadi dendam di hatinya sejak ia masih kecil. Artinya, dia tidak memiliki kakek nenek, dan tidak pernah bertemu teman dan kerabat ibunya. Ketika dia masih kecil, dia bertanya kepada ibunya, dan ibunya selalu tersenyum dan berkata bahwa dia lahir di desa pegunungan kecil yang jauh, dan tidak nyaman untuk pulang. Topiknya selalu dialihkan oleh sang ayah saat ini. Sepertinya orang tua tidak ingin menyentuh masa lalu yang menyedihkan. Dia juga memperhatikan berkali-kali bahwa ibunya akan menatap langit utara Jiangcheng dengan linglung, dengan air mata di sudut matanya. Sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Tapi sekarang, Chen Ye menemukan bahwa dia mengikuti kasus Yunhu Villa saat itu, dan membersihkan kabut putih lapis demi lapis. Dan menangkap jaring besar. Di bawah jaring besar adalah masa lalu yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Kebingungan selama bertahun-tahun ada di dalamnya. Mengapa Long Ye yang tidak dikenal di ibu kota ingin menghancurkan keluarga Ye di Yunhu Villa? Mengapa tubuh orang tua saya dibawa pergi? Siapa pria bernama Jian Jianfeng ini? Di mana utara yang bisa dijangkau oleh mata ibuku? Apa yang terjadi pada orang tua? Pada saat ini, ada mati lemas di sekitar Chen Ye, karena mati lemas terhadap keluarga Wu barusan belum hilang, dan mati lemas bahkan lebih kuat.
Dalam sekejap, suasana di dalam mobil berubah. Lei Shui dan Yingqing mati-matian menolak aura ini, tapi itu tidak berguna. Bagi mereka, itu seperti sepasang tangan besar dengan kejam meraih tenggorokan mereka. Selama Chen Ye memikirkannya, mereka pasti akan mati.